Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam kegiatan TPPreneur Class edisi kedua. Yang terhormat, Ibu Rizka Sumirat, STPMTP, selaku pemateri kita, dan seluruh peserta TPPreneur Class yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita dapat hadir bersama dalam kelas perdana Tipreneur Class 2025 dengan tema yang kedua, yaitu praktik pembuatan sabun non-SLS dari minyak kelapa. Hadirin sekalian, sebelum kita memasuki rangkaian kegiatan lebih lanjut, izinkan saya untuk membacakan susunan acara Tipreneur Class sesi kedua pada pagi hari ini. Susunan acara yang pertama yaitu ada pembukaan, setelah itu ada pembahasan materi, setelah itu ada penampilan video praktik, setelah itu ada sesi tanya jawab dan kuis. Mungkin di sebelum penutup ada from presensi atau maklumat-maklumat baru kita tutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan mengucapkan al-basmalah bersama-sama. Bismillah. Terima kasih. Demikian acara pembuka telah kita lalui bersama. Untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke acara selanjutnya yaitu pembahasan materi. Sebelum itu, izin saya memperkenalkan sedikit tentang Ibu Rizka Sumirat STPMTP. Beliau merupakan salah satu dosen pengajar di program studi teknologi industri pertanian, sekaligus berperan aktif dalam bidang teknologi pengolahan non-pangan. Tidak hanya berkiprah sebagai akademisi, beliau juga terlibat dalam kegiatan pengembangan produk Divisi Inovasi dan Produksi Unida Entrepreneur Center. Melalui peran tersebut, beliau turut berkontribusi dalam mendorong lahirnya berbagai inovasi yang relevan dan aplikatif bagi dunia industri, khususnya dalam pengembangan produk sabun dan pemanfaatan teknologi proses. Dengan pengalaman dan dedikasi yang beliau miliki, kita harap materi yang akan disampaikan nanti dapat memperluas wawasan kita semua dan memberikan inspirasi untuk terus berkembang dalam dunia agroindustri. Kepada Ibu Rizka Sumirat STP MTP dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada Evan sih selaku MC. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di TIP Planner kelas 2025 dengan sesi yang kedua. Kemarin kita sudah belajar terkait pembuatan VCO ya bersama dengan Ibu Palma. Di day 2 ini kita akan lanjut terkait pemanfaatan produk turunan eh, kelapa, khususnya minyak kelapa sebagai sabun herbal atau sabun non-SLS. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua. Mungkin saya menyapanya dengan teman-temannya supaya lebih akrab gitu. Yang sudah hadir pada agenda TIP Planner kedua ini. Mungkin bagi yang tidak terkendala, saya minta untuk membuka kameranya ya supaya diskusinya bisa terlihat lebih hidup gitu ya, lebih aktif gitu. Tidak hanya nama-nama saja yang tertampil di Zoom ini gitu. Mungkin saya minta tolong di-share dulu materinya terkait pembuatan sabun non SLS. Oke, ini dia pembuatan sabun herbal non SLS atau sodium lauryl sulfat dari minyak kelapa. Oke, next. Mungkin teman-teman semua bertanya-tanya, apa itu sabun ya? Di sini ada pengertian dari SNI ya, Standar Nasional Indonesia terkait pengertian sabun mandi. Sabun mandi adalah sediaan pembersih kulit yang dibuat dari proses saponifikasi atau netralisasi dari lemak, minyak, wax, rosin, atau asam dengan basa organik atau anorganik tanpa menimbulkan iritasi pada kulit. Nah, itu merupakan pengertian dasar terkait dengan sabun. Next. Nah, berdasarkan jenisnya, sabun padat, khususnya sabun padat, ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ada sabun opak, sabun translusen, dan sabun transparan.
Nah, kira-kira apa nih perbedaan dari ketiga jenis sabun padat ini? Dilihat dari formulasinya. Kalau sabun OVAC ini eh, berasal dari campuran NaOH dengan minyak tanpa campuran gliserin. Sedangkan sabun translucent dia ada sedikit campuran gliserin. Nah, yang terakhir, yang paling transparan ini adalah kandungan gliserin yang paling tinggi di antara yang lainnya. Sehingga bisa diurutkan ya. Sabun transparan ini lebih mahal, lebih melembabkan, dan lebih banyak kandungan gliserinnya dibandingkan sabun translucent dan sabun OVAC. Kayak gitu. Oke, next. Oke, nah di awal tadi sudah disebutkan proses saponifikasi. Apa sih proses saponifikasi itu? Nah, ini biasa juga disebut dengan proses penyabunan gitu ya. Proses penyabunan nama lain dari saponifikasi. Reaksi itu akan terjadi ketika mencampurkan minyak atau lemak yang basis dasarnya adalah trigliserida dengan alkali. Alkali biasanya menggunakan natrium hidroksida atau basa kuat. Dicampurkan, mereka bereaksi, bahan-bahan tersebut bereaksi, dan terjadilah reaksi saponifikasi yang hasil utamanya adalah sabun dan hasil sampingannya adalah berupa gliserol. Seperti itu. Ketika kemarin kelas pertama ada yang menyebutkan ya, apakah ketika materi TCO ya, apakah penambahan NaOH akan mempercepat proses pemisahan? Nah, itu tidak ada hubungannya. Malah akan menjadi sabun gitu ketika NaOH dicampurkan menjadi dengan lemak kayak gitu. Jadi masih nyambung nih sama materi yang kemarin. Oke, seperti itu secara singkat. Next. Selanjutnya, di sini saya sedikit menampilkan grafik proyeksi konsumsi sabun padat di Indonesia yang dari tahun ke tahun nilainya meningkat gitu ya. Jumlah konsumsi dalam satuan ton per tahun. Terakhir 2024 ya. Sampai 250.000 ton per tahun di tahun 2024. Nah, ini menunjukkan potensi penggunaan sabun di Indonesia ini cukup baik gitu ya, sehingga ketika kita melihat potensi ini kita bisa mengambil peluang gitu untuk memproduksi sabun padat. Next. Nah di sini kapasitas produksi sabun padat di Indonesia dilihat dari berbagai pabrik ya, pabrik yang biasanya suka ada di pasaran, dari Lion, dari Unilever dan lain sebagainya. Ini rata-rata memang semuanya ini ya secara industri gitu ya, apa namanya, tidak natural seperti itu. Sedangkan sabun yang akan kita buat nanti itu adalah sabun yang betul-betul natural, bahannya tidak mengandung SLS, kemudian bahannya alami. Oke, next. Oke, ini yang tadi saya spill ya, potensi peluang usaha di sabun karena produksinya meningkat, konsumennya juga potensial, maka sangat berpotensi sekali ketika kita eh, usaha untuk membuat sabun. Next lagi. Oke, zat berbahaya dalam sabun yang biasanya ada di sabun komersial yang kita tidak boleh gunakan. Yang pertama adalah DEA atau diethanol amine. Kemudian ada paraben, ada sodium lauryl sulfat atau SLS yang saya sering sebutkan dari tadi ya. SLS ini kayak foam booster, membuat busa gitu ya. Tapi ketika digunakan dalam waktu yang jangka waktu yang lama itu bisa mengakibatkan dampak negatif untuk kulit kita. Oke, next. Nah, ini juga ada list-list bahan yang tidak boleh ada pada sabun ataupun skincare yang biasanya digunakan untuk kulit seperti itu. Next lagi. Nah, mari kita lihat di sini ada sedikit cuplikan terkait pembuatan sabun di industri besar biasanya menggunakan mesin-mesin yang sudah canggih gitu. Silahkan diputar. Oke. Nah, seperti itu proses pembuatan
industri. Oke, sekilas ya terkait dengan produksi sabun di industri. Oke, next. Oke. Nah, nanti kita akan bandingkan gitu, bagaimana proses pembuatan sabun di industri dengan sabun natural yang nanti akan kita buat bersama-sama. Oke, langsung saja ya kita ke praktek, tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang pertama alat dulu ya, ada sarung tangan, pengaduk spatula, termometer, hand blender, cetakan sabun, pengiris sabun, sendok, dan kain. Itu terkait alat. Bahannya apa saja? Bahannya minyak sawit, minyak zaitun, minyak kelapa, fragrance oil atau essential oil, kemudian ada NaOH tentunya, ada Mika, ada Aquades. Nah, jenis-jenis minyak ini juga bisa formulasikan dengan minyak lainnya gitu. Oke, next. Caranya bagaimana? Yang pertama, kita harus mencampurkan NaOH ke dalam Aquades, aduk hingga merata dan hingga warnanya menjadi jernih, yang awalnya mungkin agak pucat, kemudian suhunya ketika awal pengadukan itu suhunya langsung meningkat ya sekitar 80 derajat Celcius. Kita tunggu hingga suhunya menjadi dingin, hingga sekitar 30 itu udah aman suhu ruang. Kemudian setelah semuanya oke, tuangkan semua minyak, ada minyak sawit, minyak kelapa, minyak zaitun ke dalam satu wadah. Setelah itu suhunya sudah oke, dicampurkanlah NaOH, larutan NaOH ke dalam campuran minyak. Diaduk pelan hingga merata, itu nanti akan terjadi proses saponifikasi awal gitu ya. Ketika kita mengaduk antara minyak dan NaOH, mulai perubahannya terlihat dari warna adonan atau warna sediaan yang awalnya kuning, transparan, seperti minyak, berubah menjadi putih gitu. Next. Oke, aduk menggunakan hand blender dengan kecepatan sedang saja, pelan-pelan dan apa namanya ya, di on off gitu, nggak selalu di on kan hand blendernya. Setelah itu ditambahkan fragrance atau essential oil ke dalam larutan, kemudian diaduk hingga merata. Nah, di tahap ini pun bisa ditambahkan jika ingin menggunakan pewarna atau mika atau ekstrak bahan alami lainnya atau campuran-campuran lainnya, ini di tahap ini ditambahkan. Proses pengadukan setelah ditambahkan fragrance. Setelah semuanya tercampur merata, kemudian teksturnya sudah mengental, kita sebut itu trace ya. Trace atau bahasa enaknya tuh seperti jus alpukat. Nah, biasanya saya suka bilang seperti itu. Setelah teksturnya seperti jus alpukat, nah kita langsung tuang ke dalam cetakan yang sudah disediakan. Cetakan mungkin bisa beragam ya, bisa cetakan yang besar atau cetakan bentuk-bentuk kecil seperti di gambar ini. Oke, next. Nah, setelah itu didiamkan selama 24 jam di tempat datar dan suhu ruang. Kemudian setelah 24 jam, sabun bisa langsung dilepas dari cetakan dan ditunggu selama 2 minggu untuk proses curing atau proses pematangan. Nah, setelah 2 minggu itu sabun sudah bisa dikemas, diberi label, dan digunakan. Oke, supaya lebih terbayang lagi, setelah ini kita akan ada video ya. Video proses pembuatan sabun. Next. Oke, sebelum ke proses pembuatan sabun, bagi teman-teman semua yang kebingungan, bagaimana sih formulasinya, presentasinya, perbandingannya, di website itu ada namanya kalkulator sabun atau soft cal.
yang isinya persentase-persentase dari bahan yang akan digunakan. Misal mau menggunakan coconut oil, palm oil, olive oil dengan perbandingan berapa persen, dengan massa sekian, 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 kemudian berapa NaOH yang digunakan, berapa fragrance yang digunakan. Nah, nanti akan dihasilkan sabun dengan karakteristik yang sudah kita promosikan di kalkulator sabun. Next, hasilnya seperti ini. Nah, ini hasil perhitungan dari kalkulator sabun, sudah ada arahan. Nanti tolong tambahkan coconut oilnya berapa gram, 120, palm oilnya 400 gram, olive oilnya 80 gram, dan sampai ke formula-formula yang lainnya. Ada air, NaOH, fragrance, dan lain sebagainya. Nah, canggih ya, nanti bisa eh, kita bisa mengenali kira-kira sabun yang kita hasilkan itu akan seperti apa nanti jadinya. Dari mulai kekerasannya bagaimana, ada range-nya ya. 29 sampai 54 nih. Contoh ya, hardness-nya 29 sampai 54. Your shape atau resep yang dihasilkan ada 51. Selagi nilainya berada di antara rentang range 29 sampai 51, itu insya Allah aman. Jadi asal jangan di luar itu. Kemudian cleansingnya bagaimana, bubble-nya gimana, dan lain sebagainya. Itu secara teori dari kalkulator sabun. Adapun nanti ketika di lapangan mungkin ada sedikit-sedikit berbeda, nah ada faktor lain yang mempengaruhi. Misal dari human error gitu ya. Oke, next lagi. Oke, ini sedikit ya peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang eh, izin produksi kosmetika. Oke, next dulu. Pengujian mutu sabun tentu ada ya. Kita ingin membuat produk yang bermutu, pastinya harus dilakukan pengujian. Ada di sabun cair itu SNI 4085 tahun 2017, kemudian sabun padat ada SNI 3532 2021. Seperti itu. Oke, next. Nah, ini ya, persyaratan mutu sabun mandi padat kadar air maksimal 23, pH-nya 6 sampai 11, total lemak minimal 60 dan lain-lain sebagainya. Oke, next. Mana tadi? Kita mau lihat videonya langsung ya. Oke, next. Ini sedikit produk sabun yang kita pernah buat ya. Berbagai macam bentuk dan variasi ya dibentuk sesuai dengan kreativitas masing-masing. Adapun pada video yang nanti akan kita tampilkan itu kita menggunakan ampas kopi dan biji kopi sebagai bahan natural tambahan. Oke, mari berpraktik. Next. Ini sabun non SLS dari ekstrak ampas kopi. Bagus ya ini. Kita menggunakan metode cold process atau metode dingin. Next. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar terkait pemanfaatan produk minyak kelapa sebagai produk turunan berupa sabun. Selamat menyaksikan. Bahan-bahannya yang pertama adalah minyak sawit, kemudian ada minyak kelapa, minyak zaitun, ampas kopi, biji kopi, kemudian fragrance kopi, serta aquades dan NaOH yang sudah dicairkan. Oke, langkah pertama kita mencampurkan seluruh minyak yang akan digunakan untuk pembuatan sabun. Masukkan minyak kelapa ke dalam formulasi. Semuanya sudah kita lakukan penimbangan. Yang terakhir adalah minyak zaitun. Oke, next kita masukkan larutan NaOH. Kita saring dulu. Next, kita akan melakukan mixing dengan menggunakan hand blender. Nah, ini kita memasukkan secara perlahan, jangan dulu dinyalakan, diaduk terlebih dahulu. Oke, lalu kita on-kan. Oke, diaduk secara perlahan.
Diaduk hingga warnanya berubah agak keputihan serta teksturnya menjadi kental. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan ekstrak dari ampas kopi sebagai bahan tambahan di pembuatan sabun. Kita akan jadikan 2 layer. Kita tambahkan sedikit dulu. Oke, selanjutnya kita aduk lagi. Wow, tidak usah dikasih warna, ini sudah berwarna. Selanjutnya kita akan tambahkan fragrance kopi ke dalam adonan. Kita aduk lagi. Selanjutnya kita akan masukkan ke dalam cetakan. Ini untuk base pertamanya. Oke. Sudah cukup. Lalu kita ratakan. Sudah. Akan kita tambahkan lagi ampas kopi. Kita aduk. Hingga semuanya tercampur. Oke, sudah. Kita aduk lagi. Wangi. Putar lagi biar agak mengental. Selanjutnya kita akan menuangkan lapisan yang kedua. Selanjutnya kita kasih ornamen kopi di atas sabun kopinya. Oke, ini dia hasil dari pencetakan sabun. Nanti kita akan buka hingga 24 jam, kemudian bisa kita potong dan bisa digunakan hingga 14 hari ke depan. Oke teman-teman, sabunnya sudah jadi, sudah 24 jam dan siap untuk kita potong. Oke, kita akan memotongnya dengan ukuran 1 cm, ketebalan 1 cm, menggunakan alat cutting khusus sabun. Mungkin itu proses pembuatan sabun dengan memanfaatkan bahan berupa minyak kelapa sebagai produk turunan.
Semoga bisa diaplikasikan di rumah masing-masing. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, sudah tertampil ya bagaimana proses pembuatan sabun metode dingin yang sudah kita lakukan di lab. Ini cukup simpel, barangkali nanti di rumah masing-masing ada alat dan bahannya bisa dicoba. Nanti videonya kita sertakan di drive, link drive supaya bisa diakses gitu. Oke, next slide. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembuatan sabun. Jika tadi teman-teman memperhatikan ketika video ditayangkan, pasti faktor yang pertama adalah formulasi minyak. Tidak apa minyak yang diberikan, minyak sawit, minyak kelapa sama minyak zaitun itu formulasinya harus benar-benar pas gitu, tidak boleh ada yang berlebih. Kemudian jenis fragrance atau essential oil yang ditambahkan. Karena ada beberapa fragrance yang ketika dituangkan itu malah membuat adonan atau sediaan sabun menjadi cepat mengeras. Nah, itu juga harus diperhatikan. Kemudian kecepatan mixing. Mixing perlahan saja, tidak boleh terlalu cepat. Kemudian pelan-pelan gitu ya, karena itu akan berpengaruh terhadap tekstur sabun. Barangkali nanti di dalam sabunnya tuh ada semacam gelembung-gelembung udara yang terperangkap. Nah, itu kita hindari. Selanjutnya, presentasi lye. Lye itu NaOH ya, larutan NaOH dan Aquades disebutnya lye. Kemudian suhu larutan NaOH. Nah, suhu yang tepat ketika pembuatan sabun metode dingin ini suhu ruang ya 30 sampai 35 oke itu udah bisa kita gunakan. Jangan sampai terlalu tinggi karena jika terlalu tinggi ini bisa merusak komponen-komponen lainnya. Waktu pengadukan. Semakin lama waktu pengadukan, maka konsentrasi sabun atau kekentalan sabun itu akan semakin mengental gitu. Dan tidak boleh terlalu cepat juga seperti itu. Next slide. Nah, ini ada beberapa tips sukses membuat sabun. Yang pertama, campurkan hingga trace. Hingga trace itu nama lain dari kental yang tadi saya bilang itu seperti jus alpukat. Kemudian perhatikan suhunya. Kemudian proses curing 2 minggu. Gunakan alat pelindung diri. Nah, tadi saya lupa tidak menggunakan sarung tangan ya, karena sebetulnya jika sediaan sabun kena ke tangan itu akan sedikit gatal gitu, karena ada NaOH yang belum eh, curing gitu, karena belum mateng gitu ya. Kemudian siapkan cetakan yang tepat, jangan sampai menggunakan cetakan kue ya, cetakan kue yang aluminium foil itu nggak boleh, karena akan terjadi iritasi gitu, iritasi ke sabunnya. Kemudian campurkan alkali dengan benar. Campurkan NaOH dengan benar. Eh, harus mencampurkan NaOH ke dalam air, ke dalam Aquades pelan-pelan. Tidak boleh sebaliknya, tidak boleh Aquades ke NaOH karena takut apa ya namanya? Terjadi reaksi yang tidak diinginkan. Selanjutnya sabar. Ini penting, sabar. Jangan cepat-cepat, sabar aja nanti juga jadi gitu. Yang paling penting juga saya bilang pakai hati, pelan tapi pasti. Karena prosesnya sama, formulasinya sama ketika kita eh, buru-buru membuat sabun itu hasilnya akan beda. Teksturnya nggak halus, kemudian ada banyak gelembung-gelembung udara yang terperangkap, jadi harus pelan aja. Benar-benar harus sabar. Itu tips sukses membuat sabun di rumah masing-masing. Oke, next slide. Pertanyaannya, mengapa kita harus berpindah ke sabun alami? Pastinya yang pertama dia non SLS tanpa bahan kimia non SLS. Kemudian dia tidak meninggalkan residu kimiawi, bersifat biodegradable, mudah terurai dan tidak merusak biota air. Kemudian daya larut maksimal seperti itu. Next slide. Oke, ini beberapa perkembangan sabun herbal di Indonesia dan nilai ekonominya. Mungkin teman-teman sudah banyak mengetahui ya, makin perkembangan makin ke sini itu
pertumbuhan tren alami dan kesehatan itu semakin muncul ya, back to natural, bahan natural. Jadi ini sangat potensi sekali. Terus peran UMKM dan industri rumahan, inovasi produk dan diversifikasi, kemudian dukungan regulasi dan pasar digital. Next slide. Oke, inovasi produk sabun. Nah, nanti bisa teman-teman buat di rumah. Inovasi-inovasi apa saja yang akan dibuat gitu ya dari eh, sabun ini. Next, bisa divariasikan bentuknya, aromanya, rasanya, kemudian fungsinya. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya. Bila ada yang belum paham, boleh silahkan ditanyakan. Seperti itu. Oke, rekaman. Oke, nanti akan rekaman kelas kemarin ya maksudnya akan di-share di link grup. Oke, saya persilahkan barangkali teman-teman ada yang ingin bertanya. eh Alangkah lebih baiknya saya ingin berinteraksi secara langsung ya, tidak di kolom chat biar semakin mengenal. Silahkan. Yang pertama ada dari Mbak Yuna dari Serang. Mbak Yuna dari Serang apa bisa on cam dan on mic? Halo Mbak Yuna? Tidak bisa on cam. Oke, saya langsung jawab. Oh, sambil produksi, Kak. Masya Allah, sambil produksi. Siap, terima kasih sudah menyempatkan hadir ya di sela-sela produksinya. Jadi, ya, tadi tidak menggunakan gliserin ya, Kak. Kapan pencampurannya? Oke, betul. Tadi ketika kita mempraktekkan pembuatan sabun, kita tidak mencampurkan gliserin. Memang. Karena sebetulnya gliserin ini secara alami akan dihasilkan dari proses saponifikasi. Tadi di reaksi kimia yang awal, ketika NaOH dicampurkan dengan minyak, itu menjadi sabun dan ada produk produk sampingan berupa gliserin. Jadi sudah ada gliserinnya gitu. Karena ketika proses curing, biasanya itu sabun yang dihasilkan seperti agak licin-licin lembab gitu. Nah, itu gliserinnya. Nah, kalau di industri-industri sabun besar, biasanya gliserinnya justru yang dijual karena lebih mahal dibanding harga sabunnya. Kayak gitu. Jadi, hmm, seperti itu. Mbak Putri, Mbak Putri bisa bertanya langsung mungkin? Halo, Mbak Putri. Oke, nggak apa saya bacakan saja. Bahan cetakan sabunnya rekomendasinya apa, Kak? Rekomendasinya adalah menggunakan cetakan berupa silikon, cetakan silikon. Jangan menggunakan bahan lain seperti kayu gitu. Boleh pakai kayu, tapi tetap harus dilapisi oleh kita biasanya kalau tidak ada silikon ya, pakai kertas roti. Pakai kertas roti itu udah aman. Tapi teksturnya nanti pinggir-pinggirnya tidak terlalu halus ya, tergantung dari jenis cetakan. Oke, semoga terjawab. Kemudian dari Mbak Nindya. Mbak Nindya mungkin bisa menyalakan atau bertanya secara langsung, Mbak Nindya. Halo? Ada Mbak Nindya? Supaya bisa berdiskusi secara langsung. Apa? Oh, Kak Ilham. Oke, Mbak Nindya mungkin belum bisa ya. Oke, kita jawab saja ya. Bu, izin tanya, saya beberapa kali membeli sabun natural lewat marketplace, namun beberapa saat sabunnya berjamur. Kira-kira apa ya? Apa ya yang bisa dilakukan untuk menghindari hal tersebut? Apa? Oke, memang betul ya, itu sangat
mungkin terjadi ketika sabun oke. Ketika sabun tidak disimpan dengan baik. Nah, proses penjamuran atau perubahan warna atau bahkan perubahan aroma itu mungkin terjadi selama proses penyimpanan. Nah, saya sendiri memang kerap terjadi di lab itu warnanya berubah jadi agak kuning, misal kalau warnanya awalnya putih jadi kuning. Kemudian ada bau-bau yang bau tengik gitu dari aroma khas sabun. Walaupun sudah diberikan fragrance rose misal. Nah, itu juga tergantung dari proses penyimpanan. Kalau bisa disimpan, jangan di tempat yang apa ya, tidak ada sirkulasi gitu. Disimpan di ruangan yang sirkulasinya baik, terkena ya kalau bisa cahaya matahari bisa masuk ke dalam gitu, tidak gelap. Karena itu rentan terhadap eh, tumbuhnya jamur atau perubahan kualitas sabun seperti itu. Jadi hal yang bisa dilakukan untuk menghindari hal tersebut adalah disimpan di tempat yang benar gitu. Seperti itu Mbak Nindya. Semoga terjawab. Silahkan barangkali ada yang mau bertanya kembali. Sama-sama Mbak Nindya. Oke, di sini ada Mbak Cemi mungkin yang kemarin sangat bersemangat bertanya. Barangkali ada pertanyaan. Kita berdiskusi secara langsung. Kemudian ada Mbak Putri, ada Mbak Wahdi. Kak Mah, ini Mbak atau Mas ya? Kak Wahdi ini dari Medan, Kak Siti Lailatul. Oke, kesempatan ini kesempatan berharga loh teman-teman. Karena saya lihat ya kelas-kelas online pembuatan sabun di luar sana itu biasanya tidak murah ya. Bahkan sampai jutaan juga ada. Tapi memang itu sudah difasilitasi oleh bahan dan alat yang dikirim ke rumah masing-masing. Nah, jadi dimanfaatkan dengan baik ya. Kalau bertanya lewat chat nggak apa-apa ya. Wah, seru nih kalau bertanyanya langsung on cam dan on mic Mbak Cemi. Karena kemarin kayaknya seru banget kita diskusinya. Saya juga ingin nih. Bagaimana Mbak Cemi? Bisa membuka kameranya atau suaranya? Biar kita diskusi secara langsung. Nanti setelah ini juga saya ada Mentimeter ya buat teman-teman. Oh, lagi rame. Oke, oke, siap. Tidak apa-apa kalau begitu lewat chat saja, Mbak Cemi. Ini manggilnya betul Mbak Cemi atau ada nama lain ya barangkali saya salah memanggil. Nama aslinya mungkin sambil menunggu Mbak Cemi mengetik, dipersilahkan yang lainnya juga gitu kalau ada pertanyaan. Hmm. Oke, keduluan Mbak Nindya ya pertanyaannya Mbak Cemi. Saya pernah baca sabun ada yang menggunakan susu kambing, ekstrak mengkudu, atau yang lain. Itu kira-kira bahan apa yang dikurangi dari bahan yang disebutkan tadi? Oke, pertama untuk penambahan susu kambing, bahan yang dikurangi adalah Aquades. Biasanya kalau menggunakan Aquades, kita melarutkan Aquades dengan menggunakan kita melarutkan NaOH dengan menggunakan Aquades. Tetapi ketika menggunakan susu kambing, kita larutkan NaOH-nya dengan susu kambing seperti itu. Nah, syaratnya susu kambing ini harus kita bekukan terlebih dahulu. Kita simpan di freezer. Hmm, setelah menjadi beku, susu kambingnya baru boleh dicampurkan ke NaOH. Karena ketika kita mencampurkan susu kambing dalam bentuk cair langsung, itu bisa merusak susunya.
kan akan terjadi pemanasan secara signifikan ya ketika NaOH dicampurkan sama bahan cairan. Makanya susu kambing harus dicampurkan dalam kondisi membeku. Seperti itu. Begitupun dengan ekstrak-ekstrak lainnya. Kalau ekstrak apa ya? Tadi kan di video saya membuatnya dari ekstrak ampas kopi ya. Nah, itu proses pencampurannya adalah ketika terakhir sebelum dia pencetakan. Kayak gitu. Mbak Wahdini. Mbak Wahdini boleh on mic mungkin atau on cam biar bertanya langsung, bersediakah sebelum saya menjawab? Halo Mbak Wahdini. Dari Medan, Wah. Medan bagaimana kabarnya Mbak Wahdini? Oke, ya udah kita jawab saja ya di chat. Kak mau tanya, apakah sabun ini bisa digunakan ke anak bayi atau minimal pada umur berapa bisa digunakan? Nah, memang saya sendiri belum pernah melakukan penelitian terkait penggunaan sabun terhadap anak bayi khususnya, tetapi selagi bahan yang digunakannya itu bahan alami, insya Allah aman gitu. Karena eh, anak kecil atau anak bayi kan rata-rata kulitnya sensitif seperti itu. Saya pernah dapat testimoni ya, testimoni dari orang yang menggunakan sabun natural itu memang lebih baik dibandingkan menggunakan sabun eh, komersil seperti itu. Tapi kan sekarang sudah banyak juga ya sabun-sabun khusus bayi yang sudah dicantumkan non SLS. Nah, itu sudah cukup. Yang penting non SLS itu sih. Kemudian sampo juga ada yang sudah mencantumkan non SLS di ininya di kemasannya. Semoga terjawab. Nanti semoga kita bisa memproduksi ya. Khusus untuk anak bayi itu harus riset yang panjang dulu. Oke, Mbak Cemi. Menyambung pertanyaan Mbak Nidia, apa ada aditif atau solvent pembentukan jamur yang merusak kualitas sabun? Oke. Apa fungsi proses curing dan bagaimana cara mempercepatnya? Oke, saya jawab nomor satu dulu ya. Apa ada aditif yang bisa membentuk jamur atau merusak kualitas sabun? Bisa jadi ada. Contohnya ekstrak-ekstrak tertentu, misalkan bahan-bahan di sabun kan sekarang makin makin kreatif ya penambahan-penambahan bahan aditif atau bahan ekstrak-ekstrak yang ditambahkan ke sabun. Misal ada sabun ekstrak apa ya? Ekstrak bunga. Nah, bunga-bungaan yang sudah kering itu dimasukkan ke dalam sabun itu bisa memicu pertumbuhan jamur. Jadi harus benar-benar pemilihannya yang tepat. Otomatis kadar air ini penting. Kadar air dari bahan aditif yang ditambahkan atau dari ekstrak bahan yang ditambahkan itu harus kecil, harus sangat kecil. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apa fungsi proses curing dan bagaimana cara mempercepatnya? Fungsi proses curing, ya kita bilang pematangan sabun lah ya, seperti itu, adalah untuk menguapkan kadar air tentu pertama kadar air pada sabun karena makin rendah kadar air itu makin bagus gitu ya. Yang kedua itu kemudian untuk menghilangkan juga NaOH-nya ya, NaOH dan kadar air yang sudah menjadi larutan lye tadi. Dan yang ketiga untuk membuat tekstur sabun yang awalnya mungkin empuk, empuk menjadi lebih keras. Nah, itu proses curing. Kemudian yang selanjutnya juga untuk yang tadi biar jamurnya tidak tumbuh gitu. Karena jamur akan tumbuh ketika kadar airnya melebihi batas seperti itu. Cara mempercepatnya ya, kalau cara mempercepat proses curing, ini saya belum melakukan riset sampai sana karena sudah ada standar gitu, standar untuk proses curing yaitu minimal 2 minggu. Itu sudah ada standar. Jadi tidak bisa kita mau mempercepat menjadi 1 minggu gitu, nggak bisa. Karena udah ada standarnya 2 minggu. Oke.
Baik, Ibu, terima kasih atas jawabannya, atas penjelasannya. Sama-sama. Kebetulan lagi ada kerja kelompok, Kak, jadi sedikit ribut. Oke, Mbak Wahdini, nggak apa-apa. eh Berapa lama waktu kadaluarsa sabun yang dibuat dalam kondisi normal? Waktu kadaluarsa sabun. Nah, ini juga harus dilakukan riset mendalam ya terkait waktu eh, kadaluarsa sabun gitu. Karena beda bahan itu beda pula waktunya. Tapi selagi eh, disimpan di tempat yang aman, apalagi digunakan, itu insya Allah tidak akan rusak gitu. Sabun satu batang sabun itu kan maksimal rata-rata ya, rata-rata sekitar 60 gram. 60 gram atau lebih. Nah, itu nggak akan habis dalam waktu eh 3 bulan sudah habis gitu. Jadi aman. Tapi barangkali nanti Mbak Ceni ada apa namanya referensi lain mungkin bisa juga sharing ya. Nah, ini saya juga sedikit baca ya, kalau sabun pabrikan itu biasanya masa kadaluarsanya itu sekitar 2 sampai 3 tahun. Seperti itu. Ini akan seru sekali kalau Mbak Cemi bisa on mic. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mbak Cemi. Masya Allah, keren. Apa ada pengganti NaOH yang lebih nggak etching? Apa maksudnya? Yang NaOH yang lebih nggak etching? Mungkin bisa dijelaskan. Etching itu apa ya? Yang nggak iritasi. Oh, yang nggak iritasi. Ada pengganti NaOH berdasarkan tadi ya proses apa namanya saponifikasi. Yang jelas harus sama-sama alkali. Sama-sama alkali berarti seperti apa? Seperti KOH, kalium hidroksida. Kalau NaOH kan natrium hidroksida. Kalau KOH itu kalium hidroksida. Itu penggantinya. Nah, tapi oke, ini nyambung pertanyaan Kak Yuna. Kak Yuna bisa on mic, Kak? Kak, kalau untuk pembuatan sabun cair, apakah sama prosesnya? Prosesnya berbeda, bahannya juga berbeda, Kak Yuna. Nanti kita next class ya mungkin, kita praktek pembuatan sabun cair. Biasanya sabun cair menggunakan KOH juga. Kak Putri bisa on mic. Ini akan seru kalau pada on mic dan on cam. Sayangnya tidak. Oke, nggak apa-apa. Kak Putri, Kak, untuk penambahan ekstrak, misalnya batang atau daun, serai, apa ada proses yang berbeda? Misal harus di blender dulu bahan ekstraknya, lalu dibekukan seperti halnya susu kambing. Tadi harus dibekukan terlebih dahulu. Kalau ekstraknya berupa powder, berupa bubuk, itu tidak usah dibekukan, tapi ditambahkan ketika larutan lye atau NaOH dengan minyaknya sudah tersaponifikasi. Jadi ditambahkan berbarengan dengan makeup, warna, fragrance, ataupun essential oil. Kayak gitu. Yang jelas, pastikan ekstrak batang atau daun serai atau apapun itu, bunga-bungaan itu harus dalam kondisi kadar air yang sangat minimal. Harus kering banget. Karena kalau dia misalnya dicampurkan masih muda, daunnya belum kering, itu bisa merusak sabun gitu. Entah warnanya yang berbeda ataupun lainnya. KOH bukannya lebih kuat ya basanya ya. Iya betul, NaOH juga basa kuat. Tapi ketika kita formulasikan dengan formulasi yang betul, cara-cara yang betul, konsentrasi yang betul itu bisa menjadi eh, apa ya produk yang bagus seperti itu. Oke, Amirul. Amirul dari Spanyol, Masya Allah. Bisa di on cam mungkin Amirul? On mic. Amirul, apakah bisa on cam dan on mic? Amirul ini, Masya Allah, Ya, tabarakallah. Bagaimana Amirul di sana, di Spanyol? dingin, Bu. Dingin. Oh, lagi musim dingin. Ini lagi Ya. lagi free ya, lagi nggak ada kuliah.
Ya, hari Ahad. Oke. Gimana? Mau bertanya secara langsung mungkin mumpung ini. Eh, kan ini Bu mau tanya, soalnya di sini untuk mungkin minyak goreng itu bukan pakai sawit ya. Jadi Hmm. mungkin banyak tadi pas di chat juga di sini pakainya minyak eh, bunga matahari. Nah, jadinya pertanyaan saya adalah apakah bisa selain minyak yang Ibu sebutkan tadi bisa dibuat sabun gitu? Oke, siap. Terima kasih pertanyaannya, Amirul. Jadi, jika minyak sawit diganti oleh jenis minyak lainnya, itu sangat bisa sekali, Amirul. Nanti Amirul coba di website yang tadi saya sudah bilang, Softcal atau kalkulator sabun. Di situ sudah ada berbagai minyak, selain minyak sawit, minyak kelapa, dan minyak olive oil, minyak zaitun. Nah, itu bisa jadi pengganti. Yang jelas, setiap minyak itu punya karakteristiknya yang berbeda-beda. Makanya itu akan ngaruh ke persentase NaOH, persentase air atau aquades, dan persentase minyak lainnya. Yang kita gunakan ini kan tadi tiga minyak ya, minyak sawit, minyak kelapa, sama minyak zaitun. Ketiga minyak ini punya fungsi yang berbeda-beda. Minyak kelapa, dari minyak sawit dulu ya. Minyak sawit ini dia berfungsi lebih ke tekstur sabun, keras, kekerasan sabun. Kemudian minyak kelapa itu lebih berfungsi kepada busa, pembusaan, foam. Yang ketiga adalah olive oil. Olive oil itu lebih berfungsi ke eh, lembab, kelembaban sabun. Jadi masing-masing lilin, masing-masing minyak itu punya fungsinya masing-masing. Kayak gitu, Amirul. Mungkin nanti Amirul bisa cari apakah minyak biji bunga matahari itu lebih mempengaruhi ke sifat bagian mananya terhadap sabun. Seperti itu. Ya, dicoba di sana ya. Oke, Bu, Nanti terima produknya kasih. bisa dibawa ke sini. Mm-mm. Izin kakak di sini ribut. Oke, nggak apa-apa kakak Putri. Terima kasih Kak Rizka lagi bolak-balik dapur. Iya, sama-sama. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Mohon maaf apa nggak iritasi ya Kak Oka? Insya Allah tidak Kak Cem. Jika di apa ya? hmm, Jika diformulasikan sesuai dengan formula yang terbaik seperti itu. Intinya jangan berlebihan ya. Oke, Siti Lailatul, maaf belum bisa on cam dan on mic Ibu. Saya Diah. Oh, dipanggilnya Mbak Diah. Oke. Saya Diah, izin bertanya. Saya pernah, mana? Saya pernah lihat di kemasan sabun herbal ada kandungan ekoenzimnya. Apakah sabun herbal yang mengandung ekoenzim untuk sifat antiseptik lebih baik dibandingkan sabun herbal tanpa ekoenzim? Bila kita ingin memanfaatkan limbah organik, apakah produksi sabun ekoenzim merupakan solusi pengolahan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan? Wah, Masya Allah, ini ide bagus sekali, Kak Dia. Nanti bisa dicoba di rumah ya setelah, ya harapan kami justru setelah kelas ini, teman-teman bisa membuat di rumah dengan inovasi-inovasi terbaik gitu ya. Salah satunya menggunakan ekoenzim. Ini bisa apa namanya sambil berenang minum air ya, pemanfaatan limbah juga gitu. Itu cukup baik untuk kulit ya, pasti semua bahan tambahan kemudian ekstrak-ekstrak yang ditambahkan kepada sabun memiliki fungsinya masing-masing, salah satunya adalah yang ekoenzim ini gitu. Semoga terjawab. Nanti kalau dibuat di rumah bisa memanfaatkan ekoenzim. Nah, kalau saya sambil lihat ya, ini ekoenzim itu bermanfaat sebagai cairan pembersih juga. Cairan pembersih serbaguna. Mungkin ada fungsi lain kalau ditambahkan ke dalam sabun. Kayak gitu, Kak Dia. Semoga terjawab ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau ada yang terlewat? Tidak ada ya.
Oke, sambil menunggu pertanyaan, teman-teman boleh join Mentimeter ya. Saya ada sedikit pertanyaan. Saya coba share screen. Share screen TIP Planner Class. Untuk melihat antusias teman-teman. Nah, ini dia. Silahkan join Mentimeter dengan kode ini. 66774609. Menti.com kodenya 66774609. Boleh, silahkan. Saya tunggu mungkin 1 menit ya. Oke, saya sudah kirim linknya di link chat. Link chat. Oke, silahkan Mbak Cemi, Mbak Putri, Mbak Dia, kemudian Mbak Mbak yang lain. Ini kebanyakan Mbak-mbak ya, Masya Allah. Ada Mbak Nindya, Mbak Putri, Mbak Siska, Mbak Wahdini, Mbak Yuna. Oke, pertanyaannya cukup simpel. Simpel, cukup simpel. Setelah pemaparan mengenai produk sabun, produksi sabun, inovasi sabun apa yang teman-teman akan lakukan di rumah? Nah, coba. Sabun dari yogurt, oke, mantap. Sabun dari kelor, oke, bisa juga. Sabun matcha, Masya Allah, matcha sih. Sabun mengkudu, bisa, sabun mengkudu. Tapi kayaknya wah, baunya gimana ya? Saya nggak kebayang. Bau sabun mengkudu. Mengkudunya aja udah nggak enak. Apalagi dibuat sabun, nggak apa-apa. Kalau inovasi itu bisa dilakukan, ya bagus, bagus aja. Sabun sereh, bisa. Sabun coklat, oke. Sabun kunyit, boleh. Sabun dari limbah bunga. Limbah bunga. Bunga apa? Sabun jahe. Wow, beragam ya, Masya Allah. Sabun teh, oke. Sabun kombucha. Bisa ini sabun kombucha. Biasanya kombucha juga baik untuk kulit. Sabun coklat, bisa. Sabun coklat. Ada lagi yang mau mengisi? Ini baru 10 orang yang masuk. Sabun apa lagi yang akan teman-teman buat? Sabun dari mana? Sabun dari daun pandan, ekstrak daun pandan. Berarti ini nanti daun pandannya diambil airnya ya, diairkan dulu. Sabun macam-macam. Sabun beras. Sabun beras, oke. Banyak ya inovasinya. Oke, teman-teman. Semoga teraplikasikan di rumah betulan ya. Dibuat sabun apa lagi nih? Sabun Rosella. Boleh, bisa juga. Sabun Rosella. Sabun kedelai bisa, Kak. Ini bertanya, bisa kok sabun kedelai. Terus, udah ya? Oke, terima kasih teman-teman yang sudah aktif berpartisipasi di Mentimeter. Semoga nanti benar-benar bisa diaplikasikan ya di rumah masing-masing sabun oats. Oke, bisa. Ini bisa jadi seperti apa ya, scrub juga gitu. Karena teksturnya kan agak kasar-kasar gimana gitu. Semoga bisa diaplikasikan di rumah masing-masing. Nanti kami juga insya Allah terus berinovasi ya tentang pembuatan sabun ini di lab.
Ya, semoga bisa komersilkan dan teman-teman bisa coba beli produk sabun TIP gitu. Nah, saat ini memang TIP Unida juga lagi mengembangkan sabun, tapi masih dijual di lingkungan Unida Gontor saja, masih di dalam Univ aja, belum sampai ke luar kampus seperti itu. Mohon doanya semoga bisa terus dikembangkan. Mungkin itu saja ya pemaparan dari saya. Terima kasih atas antusiasmenya, terima kasih atas keaktifannya dalam bertanya, kemudian sudah meluangkan waktu juga. Mohon maaf bila selama materi berlangsung ada kekurangan dari saya. Kemudian saya harap juga bisa bermanfaat ya materinya dan teman-teman bisa praktek langsung di rumah seperti itu. Sekian saya kembalikan lagi ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak dan sebesar-besarnya kepada Ibu Rizka Sumirat STPMTP atas penyampaian materi yang sangat informatif dan aplikatif. Dan bagi peserta juga yang sudah mengajukan pertanyaan, terima kasih sebesar-besarnya. Hadirin sekalian, demikian seluruh rangkaian acara Tip Trainer Class sesi kedua, alhamdulillah sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Kami berharap materi mengenai pembuatan sabun non-SLS ini dapat memberikan wawasan dan keterampilan baru untuk mendukung pengembangan produk sabun yang ramah lingkungan. Eh, maka dari itu, mari kita tutup kegiatan pelatihan ini dengan oh, mohon maaf, mungkin sebelum itu untuk dokumentasi izin yang lain untuk mengaktifkan kameranya sebentar. Tidak perlu on mic ya, kameranya aja nggak apa-apa buat dokumentasi kita. Ya baik, ya makasih yang udah on cam. Bagi yang belum silakan diaktifkan kameranya terlebih dahulu. Hanya untuk dokumentasi sebentar aja. Oke. Ya, enggak, saya. Baik, mungkin Kak Siti, Kak Linda, Kak Cemi, Kak Ilham, Kak Wadini, bisa diaktifkan kameranya sebentar ya, buat dokumentasi aja. Nggak lama kok, cuma sebentar dokumentasi aja. Oke. Dihitung ya. Baik, Oke. untuk yang slide pertama, 1, 2, 3. Yang slide kedua di sini ada Kak Siti, Kak Linda, Kak Cemi, dan Kak Wahdini. Baik, terima kasih ya yang udah berpartisipasi tadi atas dokumentasi. Mari kita tutup kegiatan kegiatan Tip Trainer Class ini dengan ucapan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Saya Evat Sapra selaku Master of Ceremony. Mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian maupun teknis acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum terakhir ya, ada maklumat yaitu untuk acara Tip Trainer Class sesi 3 akan dilaksanakan pada tanggal 6 Desember. Lebih tepatnya itu di hari Sabtu depan. Untuk tema yang selanjutnya yang akan datang yaitu SWOT dan BMC untuk produk kelapa. Lalu untuk materinya akan di-share melalui grup WhatsApp ya. Terus reminder bagi yang masih belum mengerjakan kuis dari Ibu Palmadi kemarin,
dan video yang ditugaskan ya. Mungkin bisa minta tolong diselesaikan secepatnya. Bagi yang belum selesai, mungkin itu aja dari saya. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.